Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Microboy Pine. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi epoksi yang keriting yang diakibatkan karena cat sebelumnya yang mengangkat. Sebelum kita masuk ke dalam tahapnya, yang belum like jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Oke, langsung saja. Banyak pertanyaan, bagaimana sih cara mengatasi epoksi yang keriting atau catnya mengangkat yang dikarenakan cat sebelumnya itu tidak kuat menahan cat yang baru. Contohnya seperti ini. Sebentar. Kurang lebih seperti ini ya, keriting. Sebentar, kurang fokus. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk tips yang pertama, yaitu bisa kita ampas terlebih dahulu hingga rata. Seperti ini sebelumnya sudah saya lakukan pengamplasan dengan amplas grip 360. Seperti ini, keriting tuh, kelihatan kan keriting bagian sini. Itu kita ampas dulu yang bagian yang keriting, kalau bisa sampai ke dasar. Ya, kalau paling enggak ya sampai halus lah. Setelah itu nanti bisa kita semprotkan epoksi lagi dengan thinner yang sedikit atau dengan semprot dengan epoksi kering. Yang dimaksud dengan epoksi kering itu adalah dengan epoksi yang dengan takaran thinnernya lebih sedikit daripada biasanya. Jika biasanya menggunakan 1:1, di sini kita bisa menggunakan sekitar 30%-nya saja dari banyaknya epoksi. Oke, langsung saja kita lakukan penakaran untuk epoksinya. Untuk epoksinya sendiri di sini saya menggunakan dari merek Alpha Gloss seperti biasa. Dan ini untuk hardenernya. Di sini kita bisa mengurangi untuk thinnernya ya. Jika biasanya kita menggunakan 1:1 atau 1:1,5, bisa kita kurangin. Misalnya biasanya kita memakai 50% dari epoksinya untuk thinnernya, di sini kita bisa menggunakan 20-25% untuk thinnernya. Kita mengurangi thinner agar tidak terjadi keriting lagi. Bisa kita tuangkan epoksinya. Lalu setelah itu bisa kita tuangkan untuk hardenernya dengan perbandingan 4:1. Untuk thinnernya yang saya pakai di sini thinner dari Universal hitam seperti ini ya. Bisa kita tuangkan sedikit thinnernya, mungkin sekitar 20-25% saja untuk thinnernya, karena kita akan menyemprotnya kering. Kita semprot dengan epoksi kering. Oke, setelah itu kita akan menyemprotnya secara langsung. Untuk di tahap awal ini epoksinya bisa kita semprotkan secara tipis-tipis ya.
Untuk yang pertama bisa kita kabutkan terlebih dahulu, lalu setelah itu untuk kita jeda terlebih dahulu sekitar 5-7 menit. Nanti setelah dirasa agak kering, lalu kita semprotkan kembali secara tipis-tipis. Lalu setelah itu dijeda kembali mungkin sekitar 7-10 menit. Lalu setelah itu bisa kalian semprotkan secara tebal atau secara rata. Intinya dalam proses pengepoksian ini agar tidak keriting yaitu adalah kesabaran. Teman-teman semua harus sabar dalam menyemprot epoksinya secara tipis-tipis agar yang tadinya keriting atau catnya mengangkat itu tidak kembali mengangkat kembali. Untuk hasilnya sendiri setelah tadi dilakukan epoksi secara tipis-tipis kurang lebih seperti ini. Yang tadinya keriting, catnya ngangkat itu sudah hilang ya. Nanti kita biarkan kering terlebih dahulu, lalu setelah itu kita lakukan proses sanding atau proses pengamplasan. Nanti saya akan amplas menggunakan amplas grip 1000 ya. Di sini saya akan melakukan pencampuran untuk cat utamanya atau cat intinya. Untuk cat intinya di sini saya menggunakan warna hitam dari Top Color yaitu Black TT dengan kode 2220020. Saya menggunakan hitam daripada Top Color. Untuk perbandingannya sendiri di sini kita bisa melakukan perbandingan 1:1, yaitu 1 cat dan 1 thinner. Untuk thinner sendiri di sini saya menggunakan thinner dari Universal yang kalengnya berwarna hitam. Oke, langsung saja kita tuang dengan rasio perbandingan yaitu 1:1. Teman-teman bisa menggunakan gelas takar atau yang lainnya agar lebih bagus lagi jika memakai ukuran. Setelah selesai seperti ini, lalu kita lakukan penyemprotan ke medianya. Untuk hasilnya ini tadi setelah kita lakukan penyemprotan secara tipis-tipis atau dengan cara dikabut untuk menutupi yang tadinya keriting atau cat yang ngangkat ya. Di sini catnya sudah aman. Di sini juga sudah saya lakukan pengamplasan dengan amplas grip 1000 tadi. Untuk langkah selanjutnya kita bisa naikkan untuk cat utama atau warna utamanya itu warna hitam. Untuk di tahap awal ini bisa kita semprotkan secara tipis-tipis seperti biasanya ya. Tidak usah terlalu terburu-buru dalam mengerjakannya, cukup disemprotkan secara tipis-tipis sebanyak 2 lapis dengan jeda sekitar 5-10 menit lalu dinaikkan lapis keduanya. Ini tadi setelah saya jeda sekitar 10 menit dari lapis pertama untuk naik ke lapis keduanya. Sekarang sudah saatnya untuk saya naikkan
di lapis keduanya untuk mempertebal warnanya. Untuk di lapis kedua ini bisa kita semprotkan secara merata, secara tebal pun tidak masalah untuk di lapis keduanya. Untuk clear coat-nya di sini saya menggunakan clear coat dari Siken Plus HS. Dan ini dia untuk hardenernya. Saya pakai hardener yang Siken P35 ya. Di sini dengan perbandingan rasio campurannya adalah 2:1. Untuk tinernya sendiri di sini saya menggunakan thinner dari merek Universal hitam. Seharusnya di sini saya menggunakan thinner dari Siken itu sendiri. Tapi berhubung di tempat saya susah cari thinner seperti itu, thinner PU yang dari Siken sendiri, jadi saya di sini menggunakan thinner dari Universal. Semisal teman-teman ingin menggunakan clear Siken ini, harusnya teman-teman kalau bisa menggunakan thinner PU dari Siken itu sendiri. Agar hasilnya lebih maksimal, daya kilapnya lebih bagus dan juga lebih awet. Di sini saya menggunakan takaran yaitu tugas tutup botol sirup karena saya tidak mempunyai gelas takar. Di sini saya menakar kurang lebih sekitar 4 tutup botol sirup. Untuk clearnya, untuk hardenernya di sini saya menggunakan 2 tutup botol sirup ya. Untuk thinner sendiri di sini saya menggunakan kira-kira sekitar 30%. Untuk langkah selanjutnya kita tunggu hingga buihnya menghilang terlebih dahulu, lalu setelah itu bisa kita lakukan pengekliran. Kita tunggu hingga buih-buih yang di dalam itu menghilang terlebih dahulu, lalu kita clear coat ke medianya. Setelah gelembungnya tadi hilang, di tahap pengekliran awal ini bisa kita semprotkan secara tipis-tipis untuk di clear coat lapis pertamanya. Nanti setelah di lapis pertama selesai, lalu kita jeda terlebih dahulu sekitar 10-15 menit. Nanti setelah kita jeda, baru kita bisa naikkan untuk clear coat di lapis keduanya untuk mengejar
Setelah tadi kita jeda sekitar 10-15 menit dari lapis pertama ke lapis kedua. Sekarang sudah waktunya kita menaikkan clear coat untuk di lapis keduanya. Untuk di lapis kedua ini bisa disemprotkan secara merata dan juga bisa kita semprotkan secara tebal-tebal. Tetapi hati-hati jika melakukan proses pengclearan dengan cara yang tebal, langsung tebal. Yang ditakutkan adalah delewer atau cat atau clear coatnya nanti meleleh jika terlalu tebal. Untuk hasilnya sendiri, setelah dilakukan clear coat sebanyak 2 lapis menggunakan clear second HS Plus, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, kurang lebih seperti inilah hasilnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Yang belum like jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami.